Haleluya, puji Tuhan, Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang di dalam pastoral message hari ini. Dan saya terus berdoa untuk semua jemaat senantiasa di dalam perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit, tentunya doa kami senantiasa setiap hari untuk Bapak Ibu Saudara supaya disembuhkan dari setiap sakit penyakit yang ada. Dan tentunya juga saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk tetap terkoneksi dengan gereja, ya, dalam hal ini dengan hamba-hamba Tuhan di kantor gereja, baik itu melalui grup gereja ataupun juga melalui WhatsApp secara pribadi. Jadi saya mengajak di tengah-tengah situasi yang seperti ada sekarang ini, semua kita tetap saling terkoneksi satu sama lain dan juga pastinya terkoneksi dengan Tuhan. Oke, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih karena sampai dengan hari ini kami masih ada. Walaupun kami ada dalam keadaan kelemahan tubuh, tetapi kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa ada. Itu semua karena Tuhan. Kami tahu bahwa semua yang terjadi itu selalu di dalam kendalinya Tuhan. Dan biarkan kami mau memberi hidup kami terus ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan, kami mau terima firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami dan biarkan firman-Mu ini betul-betul kami pegang dalam kehidupan kami. Bahkan bukan cuma kami pegang, firman-Mu ini juga kami hidupi, kami praktekkan. Dan kami percaya ketika kami menghidupi, mempraktekkan firman-Mu, maka akan ada buah-buah yang lahir dari hidup kami. Supaya kehidupan kerohanian kami menjadi sangat bergairah. Kehidupan kerohanian kami bukan menjadi kehidupan kerohanian yang sepo, yang hambar, tetapi menjadi bergairah. Karena ada buah demi buah yang kami alami. Terima kasih. Urapi setiap jemaat-Mu dan juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya akan memberikan pesan pastoral dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, firman Tuhan malam hari ini di dalam pesan pastoral ini mengajar kita, dan tentunya saya sebagai gembala yang Tuhan masih percayakan sampai hari ini di tempat ini, saya mau mengajak setiap kita warga kerajaan Allah, ayo kita terima firman, kita hidupi firman, dan kita buat supaya firman itu betul-betul sampai berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara buah, buah itu selalu bisa dilihat dan juga bisa dirasakan. Nah, biarkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar malam hari ini, yaitu bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdiri dengan teguh di dalam iman. Kita harus bersikap sebagai laki-laki, maksudnya ini adalah orang yang dewasa, ya, bukan gender. Ya, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Nah, kalau kita menghidupi firman, kita memegang firman Tuhan ini, saya percaya firman Tuhan ini enggak salah. Karena hari-hari ini memang kita sedang harus lebih berjaga-jaga. Kita harus lebih waspada. Ya, kita sedang mengalami fase-fase di mana sesuatu yang mungkin secara manusia kita enggak kepingin ini terjadi. Ya, contohnya
kita sudah enak-enak, puji Tuhan, walaupun dengan keterbatasan, kita sudah bisa beribadah, ya, kita sudah bisa ibadah onsite di gereja, walaupun sekali lagi dengan keterbatasan jumlah, tetapi mulai minggu besok kita kembali, ya, harus mentaati peraturan pemerintah, di mana kita tidak ada ibadah onsite, kita tidak ada ibadah yang datang ke gereja, karena pemerintah sudah memberlakukan PPKM darurat dan tempat kita termasuk juga yang harus mengikuti PPKM darurat tersebut. Nah, ini sesuatu yang pastinya nggak menyenangkan buat kita. Bahkan ada pembatasan-pembatasan juga yang lebih ketat. Ada yang harus bekerja work from home 100%, ada yang 25%. Nah, tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, tetaplah kita ikuti setiap apa yang firman Tuhan katakan dan juga apa yang pemerintah kita sudah tetapkan. Dan saya mau katakan tadi bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, tema triwulan kita, ya, untuk Rock Ministry kita selalu ada tema triwulan. Tema triwulan kita mulai Juli, Agustus, dan September. Tema kita adalah men atau pria dewasa. Atau saya katakan pribadi yang dewasa. Jadi selama triwulan ini kita akan belajar bagaimana kita ini harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tentunya saya percaya dan saya mengajak dan saya menghimbau bahwa yang dewasa itu bukan cuma pria, tetapi wanita juga harus dewasa. Nah, bicara tentang dewasa, saya mau berkata kepada setiap kita, itu adalah pilihan. Dewasa rohani itu pilihan. Kalau dewasa jasmani dengan bertambah umur itu pasti akan terjadi. Saya menyebutnya itu hukum yang natural. Setiap tahun kita bertambah umur, kita menjadi dewasa secara jasmani. Secara tubuh kita juga, ya, secara usia kita. Itu hukumnya natural. Tetapi kalau dewasa rohani itu adalah pilihan. Maukah kita menjadi manusia-manusia yang dewasa secara rohani? Pilihan ada di kita. Dan saya mau katakan kepada semua jemaat Tuhan, ya, yang ada di GBI Rock Citra Raya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Ataupun juga kepada Bapak Ibu Saudara yang ada dari denominasi lain yang akan bergabung di dalam pastoral message ini. Saya mau berkata bahwa kalau bicara tentang dewasa, kita tidak boleh melupakan juga ayat firman Tuhan yang ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang dewasa secara rohani, ayat ini sangat berhubungan erat dengan kedewasaan rohani yang harus kita alami. Nah, ya. Kenapa? Karena dari ayat ini kita bisa belajar bahwa orang yang dewasa rohani, dia akan bisa melihat kesulitan atau persoalan dari sudut pandang Tuhan. Orang yang dewasa rohani selalu bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang sempat down karena pembatasan ini. Waduh, ini kerjaan gua gimana nih? Bisnisku gimana nih? Bakal serba sulit lagi nih. Ya, kita lihat saja dari sudut pandangnya Tuhan. Sudut pandang Tuhan akan mengajar kepada kita bahwa ini kesempatan untuk kita semakin bergantung sama Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ya, ada yang memprediksi, wah corona ini bakal ada sampai tahun sekian. Oke lah, prediksi boleh ada.
Tetapi saya mau katakan bahwa sebagai orang-orang yang dewasa rohani, kita harus selalu melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kerohanian. Ya, justru kalau kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ini adalah kesempatan di mana kita semakin terus berlatih. Katakan berlatih. Ayo, semuanya perhatikan, semuanya fokus, katakan apa? Berlatih. Kita justru hari-hari ini harus semakin berlatih. Jangan menyerah ketika engkau sedang berlatih. Ya, bayangkan ketika sebuah atlet, ya entah itu atlet sepeda, atlet lari, ketika mereka berlatih, mereka menyerah, maka saya percaya pelatihnya akan mendorong dia, bahkan mungkin juga akan menegur dia untuk tetap terus berlatih. Nah, Tuhan ini sedang mengajar kita untuk kita semakin dewasa di dalam manusia rohani kita. Dan untuk semakin dewasa dalam manusia rohani kita harus mau berlatih. Haleluya. Dan situasi-situasi ini sedang mengajar kita untuk kita terus berlatih, Bapak Ibu. Bahkan saya mau katakan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang terpapar COVID-19, ini adalah latihan-latihan yang harus engkau lakukan dalam kehidupanmu. Latihan apa Pak? Latihan berserah, latihan mengucap syukur, latihan apa lagi? Banyak latihan yang bisa dilakukan. Ya, ada beberapa jemaat yang terpapar dan saya selalu setiap hari saya cek mereka. Ya, saya ingatkan, ya, saya harap tidak bosan kalau saya ingatkan. Yaitu apa? Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap perkatakan firman. Bahkan saya kasih tugas. Pak, lagi COVID kok dikasih tugas loh. Tugasnya tugas yang mudah, firman Tuhan. Ya, setiap pagi, siang, sore, malam saya katakan, saya beri tugas baca Mazmur 91, perkatakan Mazmur 91. Nah, ini adalah latihan buat kita. Ya, jangan melihat bahwa waduh, kalau saya kena COVID ini berarti ada dosa. Oh, jangan menjudge seperti itu dulu Bapak Ibu. Ya, kalau memang kau ada dosa ya beresin gitu ya kan. Tetapi kau juga harus bisa melihat bahwa ada ujian-ujian yang kadang-kadang Tuhan berikan kepada kita. Makanya itu saya berkata, lihatlah dari sudut pandangnya Tuhan. Gitu loh, amin. Maka itu saya mau katakan, ayo yang hari-hari ini sedang dilatih oleh Tuhan. Jangan menyerah. Teruslah berlatih supaya apa? Supaya engkau bisa menjadi dewasa dalam kerohanianmu. Ya, orang yang dewasa rohani tidak ditentukan dari statusnya dia sebagai seorang hamba Tuhan. Karena kalau hanya pendeta saja yang dewasa rohani, aduh. Enggak, semua orang percaya, semua orang Kristen, semua warga kerajaan Allah harus mengalami kedewasaan rohani. Dan hari-hari ini kita sedang diajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selama 3 bulan ini juga Rock Ministry akan terus mengajak, mendorong, mengajar setiap jemaat Tuhan untuk menjadi pribadi yang dewasa. Kita akan bicara tentang strong, kita akan bicara tentang fruitful, kita akan bicara tentang mature. Ya, bagaimana kita harus betul-betul dewasa. Itu loh tujuannya Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir bahwa tujuan kita hanya makan minum gitu ya. Enggak, tujuan kita adalah dewasa secara rohani. Ya, untuk engkau yang kena COVID memang ya engkau makan minum obat, makan minum obat itu aja ya. Tetapi buat semua kita ya yang sehat ini, tujuan kita ini adalah apa? Menjadi dewasa secara rohani. Atau dengan kata lain orang sering berkata menjadi serupa seperti Yesus. Nah, ada 4 pesan yang mau saya sampaikan pada saat ini sebagai gembala di tempat ini. Dan saya mengajak semua pemimpin, semua jemaat, semua pekerja pegang 4 hal ini dan mari kita praktekkan sungguh-sungguh di dalam hari-hari ke depan ini. Yang pertama apa? Ya sudah saya ulang tadi katakan. Yang pertama adalah jadilah pribadi yang dewasa. Ya, saya mengatakan tadi bahwa
Menjadi dewasa secara usia, umur itu hukum natural. Tetapi menjadi dewasa rohani itu pilihan. Dan pilihlah malam hari ini untuk engkau jadi dewasa secara pribadi. Amin. Jadilah pribadi yang dewasa maksud saya. Orang yang dewasa pasti akan bisa berjaga-jaga. Karena anak-anak atau bayi itu sulit untuk berjaga-jaga. Saya punya anak yang terakhir itu kan Kristof. Ya, saya sama istri lagi terus mengajar dan berjuang ini supaya dia bisa lepas pempes gitu ya. Salah satu caranya adalah terus ngajarin dia, ayo Kristof kalau mau kalau mau pup, kalau mau ini pipis, ayo ngomong. Ya kita pernah coba nggak pakein pempes, yang ada kebobolan gitu. Ya karena masih anak-anak gitu ya. Ya belum tahu, belum bisa berjaga-jaga dengan semestinya, tapi kita terus melatih dia. Nah, gitu loh. Orang yang masih anak-anak, dia nggak bisa berjaga-jaga. Hanya orang dewasa yang bisa berjaga-jaga. Nah, hari Minggu nanti di khotbah jam 9, saya akan mengupas tentang kata berjaga-jaga ini. Jadi pastikan ibadah jam 9 Bapak Ibu Saudara juga mengikutinya. Ya, jadi pesan saya yang pertama adalah apa? Jadilah pribadi yang dewasa. Ya, orang yang dewasa tidak akan mudah untuk menghakimi. Orang yang dewasa tidak juga akan mudah untuk memberikan penilaian sebelum mendengar kisah yang sesungguhnya. Itu. Orang yang dewasa seperti itu. Makanya itu ayo jadilah orang-orang yang dewasa. Jangan karena mungkin gak disalami, gak disapa, engkau tersinggung. Aduh, sudahlah, udah lewat itu waktunya Bapak Ibu. Masa gak capek sih kita terus jadi bayi rohani? Ya, justru kita harus menjadi orang-orang yang dewasa. Dan orang yang dewasa adalah orang yang bisa berjaga-jaga. Yang kedua, pesan firman Tuhan yang kedua adalah apa? Ini semua ada di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya. Yang kedua adalah tetaplah teguh dalam kehidupan kerohanianmu. Tetaplah teguh. Teguh. Teguh itu artinya apa sih? Ya, ada salah satu teman saya di Mataram, Lombok namanya Teguh. Ya, seorang yang sangat ceria, ya, jadi MC, wah, bahkan sekarang jadi kepala sekolah gitu ya. Nah, yang saya masukkan Teguh ini bukan nama orang ya. Tetaplah teguh dalam kehidupan rohanianmu. Teguh artinya apa? Tidak mudah diombang-ambingkan. Jangan mudah diombang-ambingkan loh hari-hari ini. Bahkan bukan cuma hari-hari ini. Dalam hari-hari ke depanmu nanti. Musim corona sudah lewat sekalipun. Jangan mudah diombang-ambingkan. Karena orang yang mudah diombang-ambingkan, dia akan mudah mengikuti arus yang ada. Kalau arusnya ke sini, ke sini. Kalau arusnya ke sini, ke sini. Ya, kita harus teguh. Kita harus punya pendirian dan pendirian kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesan saya yang kedua malam hari ini, tetaplah teguh dalam kehidupan kerohanianmu. Pesan saya yang ketiga, ya, belajar untuk memandang selalu dari cara pandangnya Tuhan. Ya, saya pakai kacamata. Kalau saya lepas kacamata saya, ya seperti ini, saya tulisan yang di depan saya akan samar, gitu ya. Tapi kalau saya pakai kacamata, nah tulisan yang ada di depan saya ini akan terlihat dengan jelas. Nah gini loh, kita ini harus melihat segala sesuatu dengan jelas. Proses itu harus dilihat dengan jelas. Kehidupanmu di depan harus dilihat dengan jelas. Nah, bagaimana untuk kita bisa melihat dengan jelas? Itu tadi,
cara pandangnya Tuhan ini kita pakai dalam diri kita. Nah, pakaian itu Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita kok mau apa enggak memakainya. Kita selalu melihat dari cara pandangnya Tuhan. Ketika Yesus mengalami ini, apa yang Yesus lakukan? Gitu loh. Nah, kalau kita lagi mengalami ini, kira-kira kalau Yesus lagi ngalami, apa ya yang Yesus lakukan ya? Itulah cara pandang Tuhan. Kalau Yesus difitnah, dia tidak membalas fitnah. Itu cara pandangnya Tuhan. Ya, kalau Yesus dihakimi, dia tidak menghakimi. Gitu. Itu cara pandangnya Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus lebih terus memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, tadi pagi saya ditelepon oleh salah satu teman saya, sama-sama seorang gembala, kita saling cerita ya. Karena yang telepon sama-sama gembala enak jadi ngobrolnya. Dia bilang, wah ini benar Kak, ini semuanya situasinya lagi sulit, tapi memang kita lagi dilatih Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya bilang, iya betul itu, betul, setuju saya. Situasinya memang lagi nggak mudah, tetapi kita harus melihat dari cara pandangnya Tuhan itu loh Bapak Ibu. Ya, justru saya percaya kalau kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, kesulitan bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Ya, kesempitan bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah kesempatan buat kita. Jalan buntu bisa diubah Tuhan menjadi terobosan buat kita. Itulah yang disebut dengan belajar dari cara pandangnya Tuhan. Nah, orang yang dewasa pasti dia akan belajar untuk selalu memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah tetap ada dalam kasih Yesus dan mengasihi Yesus. Saya ulangi sekali lagi, tetap ada dalam kasih Yesus dan mengasihi Yesus. Tetap ada dalam kasih Yesus maksudnya apa? Setiap hari mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan terus memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengalami kasih-Mu. Kemudian setelah itu katakan juga kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku juga bisa mengasihi orang lain. Tetap ada dalam kasih Yesus itu seperti itu. Dan mengasihi Yesus, mencintai pribadinya. Termasuk juga kita mencintai setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak terus jemaat Tuhan. Ya, saya tahu ini situasi yang memang tidak mudah. Tetapi mari terus setialah menabur, setialah memberi, setialah dukung setiap pelayanan yang ada. Ya, kita sedang membantu beberapa rekan-rekan kita yang terkena COVID-19. Kita bantu mereka dengan beberapa bantuan dari gereja. Para diaken sudah bergerak dengan luar biasa. Dan saya mengajak jemaat Tuhan, ya mari kita dukung sama-sama pelayanan ini. Kita dukung rekan-rekan kita yang sedang terpapar COVID ini Bapak Ibu. Bukan cuma dalam doa tentunya, tapi dalam tindakan nyata. Karena kalau bicara kasih Tuhan juga bicara tentang tindakan nyata. Ya ayo dukung. Ya, saya bersyukur bahwa istri saya seorang wanita yang luar biasa. Ketika ada jemaat A, B, C yang terkena, dia selalu bergerak. Ya, kasih vitamin lah, apalah semua. Ya, tapi yang jelas, ayo kita sama-sama mendukung pelayanan yang ada. Inilah yang saya katakan tetap ada dalam kasih Yesus dan mengasihi Yesus. Saya berdoa supaya engkau yang terkena COVID-19 segera sembuh dalam nama Yesus. Percepatan terjadi. Dan buat engkau yang tidak terkena, doa saya adalah biarkan perlindungan Tuhan Yesus selalu nyata dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai memberikan pesan pastoral malam hari ini. Dan biarkan 4 hal, setiap firman-Nya sudah hamba bagikan, itu betul-betul jatuh di tanah hati yang subur. Dan setiap jemaat-Mu melakukannya, menghidupinya, mempraktekkannya, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa bersama-sama. Setiap mereka yang terkena COVID-19, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat mereka yang lain, Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan Yesus. Kami mau mendukung program pemerintah yang kami percaya ini pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan. Kami mau dukung pemerintah
untuk kami tetap disiplin Tuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga disiplin dalam aktivitas-aktivitas kami yang lain. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus memberkati gerejamu. Biarkan gerejamu terus kau pelihara dan gerejamu terus menjadi lumbung berkat untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa di dalam pesan pastoral yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan jaga kesehatanmu.